Dan kita akan berlanjut ke rekan Hasbi yang saat ini ada di ruas tol Jati Asih Bekasi ya. Hasbi, ya Cikampek maksud kami. Hasbi, bisa Anda informasikan di ruas tol Cikampek apakah sudah ada peningkatan arus volume kendaraan hingga sore hari ini? Bagaimana pantauan Anda? Ya baik Irsal, Naila dan juga pemirsa, tentu kali ini kami berada di kilometer 9, berada di pos pantau dari Korps Lalu Lintas dari Polri gitu, yang mana memang dari pagi agendanya terus kami ikuti. Pertama tadi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat pagi, ini Kapolri lalu bersama juga dengan Kakor Lantas, lalu Dinas Perhubungan, ada juga dari Kementerian Perhubungan ini melakukan pantauan begitu ke ASDP di Merak, Banten untuk melihat volume kendaraan yang mulai meningkat begitu. Dan di sini juga melalui instruksi Presiden, Kapolri tadi menyampaikan bahwa memang khusus Nataru tahun ini menjadi sorotan tersendiri karena memang di saat akhir tahun cuaca ini termasuk dalam cuaca ekstrim dengan intensitas yang cukup tinggi. Maka dari itu pantauan khusus di Nataru tahun ini, baik itu Natal 2025 dan juga menuju tahun baru 2026, terus dilakukan oleh Kapolri dan juga khususnya Korps Lalu Lintas Republik Indonesia. Dan kali ini bergerak menuju ke arah Comment Center yang mana di Jasa Marga tadi di Jati Asih juga sempat melakukan pemantauan. Di situ diperlihatkan bagaimana persiapan mereka mulai dari infrastruktur dan juga teknologi-teknologi yang akan dibawa ketika melakukan pemantauan di wilayah-wilayah yang nantinya akan padat begitu menggunakan teknologi. Ada mobile comment center yang mana nanti menggunakan teknologi kamera, ada mobil yang bisa melakukan pemantauan di titik-titik tertentu, lalu nanti melaporkan menuju ke pos Jasa Marga maupun juga pusat-pusat Korps Lalu Lintas yang sudah melakukan pemantauan melalui CCTV. Jadi penguraian itu akan dilakukan melalui pemantauan CCTV, kemudian juga ada teknologi drone yang digunakan untuk melihat secara langsung bagaimana pergerakan lalu lintas khususnya di Trans Jawa maupun juga di Pelabuhan Merak yang mana memang intensitasnya ini sudah disebutkan oleh Jasa Marga meningkat 8-9% untuk hari ini begitu. Dan kemudian kalau dipantau di Cikarang kilometer 29 ketika kami melaporkan kali ini, memang baik itu ruas bawah maupun juga tol MBZ ini masih terbilang cukup lengang menuju ke arah Bandung maupun juga ke arah Cikampek. Ini masih terbilang cukup normal untuk kendaraan-kendaraan yang bisa melaju dengan kecepatan 40-60 km per jam. Dan konsentrasinya lagi saya tekankan tadi yang disampaikan oleh Kapolri, Jasa Marga, Kementerian Perhubungan, lalu juga ada Korlantas Polri ini menyampaikan bahwa konsentrasinya nanti ketika cuaca buruk. Nah ini yang menjadi antisipasi karena memang BMKG ini menyampaikan akan ada intensitas hujan di akhir tahun yang cukup tinggi, maka titik-titik yang nantinya menjadi titik kepadatan lalu lintas ini terus dipantau. Kemudian juga Korps Lalu Lintas ini memiliki beberapa strategi di ruas-ruas jalan, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun juga di ruas penyeberangan antara Pelabuhan Merak dan juga Pelabuhan Bakauni. Mereka nantinya kalau ada penumpukan kendaraan, mereka akan melakukan kontraflow, one way, lalu juga ada beberapa arus yang akan ditutup ataupun dirapatkan untuk memperlancar kendaraan untuk melintas baik itu ke arah Trans Jawa, ke Jawa Tengah maupun Jawa Timur dan Jawa Barat, maupun juga saat terjadi kepadatan di Pelabuhan Merak begitu. Lalu juga di sini tadi disampaikan oleh Korlantas Mabes Polri ini menyatakan bahwa sekali lagi himbauan kepada masyarakat apabila ingin melakukan perjalanan di libur Nataru saat operasi lilin dari tanggal 20 sampai 4 Januari ini dimohon memantau terus informasi terkait perkiraan cuaca maupun juga perkiraan lainnya terkait dengan kepadatan lalu lintas lainnya. Begitu. Irsal dan juga Naila. Ya, Hasbi, untuk tadi titik-titik yang Anda jelaskan, ada Trans Jawa di situ, Pelabuhan Merak, apakah secara spesifik ada titik di kilometer berapa yang harus diwaspadai oleh para pengendara di sana, mengingat nantinya kepadatan akan terus terjadi di antara titik pertemuan tersebut? Ya, memang operasi ini masih terus berjalan, Naila, begitu. Tadi baru dimulai pada hari ini, di mana dimulai daripada titik Merak. Jadi kalau konsentrasinya di titik Merak ini ketika nantinya ada turun naiknya
penumpang ini menuju ke kapal feri yang akan dinaiki dan menyeberang ke pelabuhan Bakahuni. Nanti mereka di situ akan melakukan metode ataupun juga pemecahan ruas-ruas gate baru untuk pembukaan untuk khususnya di pelabuhan Merak, yang mana nanti akan dibuka lebih banyak gate sehingga tidak terjadi penumpukan ataupun keluar dari area pelabuhan dan mengular begitu. Juga metode lainnya ada di area Gadok. Semisal di area Gadok nanti akan dilakukan kontraflow seperti biasa ketika libur panjang tiba. Nah, ini tidak beda jauh dengan libur Nataru pada tahun ini. Maka hal itu akan dilakukan apabila nantinya penumpukan akan terjadi di ruas-ruas tertentu. Lalu kemudian kepadatan biasanya juga terjadi di pintu tol Jakarta Cikampek, di mana di situ juga ada penumpukan. Di situ metodenya akan dilakukan yaitu pembukaan gate-gate baru, kemudian jemput bola untuk pembayaran tol. Dan tadi juga Jasa Marga menambahkan akan ada diskon tarif tol 20% saat di tanggal 23 dan 24, lalu kemudian 28, 29 hingga tanggal 31 Desember ketika puncak arus mudik ini, arus Nataru ini terjadi gitu. Lalu kemudian selain itu juga pemantauan terkhusus dan laporan-laporan ini bisa diakses oleh masyarakat melalui aplikasi-aplikasi dari Korps Polri yang memang bersedia untuk menyediakan informasi tersebut maupun juga dari pihak Jasa Marga, Bu Naila. Baik, terima kasih Hasbielo melaporkan langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek, Jawa Barat. Sebelumnya juga ada rekan Emir Hamzah dari Stasiun Gambir dan rekan Andrianto dari Bandara Suta. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan, jaga selalu keselamatan dan sampai jumpa.